Salam, salam sejahtera di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Sahabat, pada kesempatan ini kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan dengan tema Pujilah Dia. Nats pembacaan kita ada di dalam Mazmur pasal yang ke-150 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan caracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan caracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pujian merupakan suatu ungkapan kekaguman. Pujian merupakan suatu ungkapan rasa hormat atas apa yang telah dilakukan oleh orang itu, atas apa yang telah diperbuat. Jadi merupakan suatu ungkapan kekaguman, suatu ungkapan penghormatan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, siapakah yang harus memuji Tuhan? Jadi ada beberapa hal yang akan kita perhatikan pada ayat-ayat pembacaan kita ini. Yang pertama, siapakah yang harus memuji Tuhan? Ayat yang ke-6 berkata demikian. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Pertanyaan tentang siapakah yang harus memuji Tuhan, siapakah yang harus memberi penghormatan kepada Tuhan, siapakah yang harus mengungkapkan rasa pengaguman, kekaguman kepada Tuhan. Segala yang bernapas. Segala yang bernapas. Manusia bernapas, maka dia juga harus memuji Tuhan. Bukan hanya manusia, segala makhluk yang bernapas harus memuji Tuhan. Terkadang kita tidak memahami, bahkan ciptaan Tuhan yang lain juga, mereka memuji Tuhan. Ketika pagi-pagi kita dengar burung berkicau, kita tidak mengerti bahasanya, tetapi mungkin mereka sedang memuji Tuhan. Alkitab berbicara, segala yang bernapas memuji Tuhan. Siapapun dia, segala ciptaan Tuhan yang bernapas, maka dia harus memuji Tuhan. Jadi pertanyaan siapa yang harus memuji Tuhan? Segala yang bernapas. Dan saya percaya kita manusia, kita makhluk Tuhan, kita ciptaan Tuhan yang istimewa diciptakan oleh Tuhan. Maka kita harus memuji Tuhan. Selagi bernapas, memuji Tuhan. Setelah berhenti bernapas, itu sudah lain cerita. Tetapi segala yang bernapas, bahkan hidup kita, selagi kita ada kesempatan, muliakanlah Tuhan. Selagi ada kesempatan, selagi bernapas, pujilah Tuhan. Yang berikut, di manakah kita harus memuji Tuhan? Di mana kita memuji Tuhan? Ayat yang pertama berkata demikian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Di mana kita memuji Tuhan? Yang pertama di dalam ayat ini, ayat yang pertama berkata, memuji Tuhan, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Ini berarti bahwa ketika kita memuji Tuhan, kita datang ke bait-Nya Tuhan. Kita datang ke tempat kudusnya Tuhan. Tempat kudus dalam arti di sini adalah rumah Tuhan, tempat beribadah kita. Ada banyak orang berkata, pendeta, walaupun aku tidak ke gereja, walaupun aku tidak datang beribadah, tetapi di rumah aku memuji Tuhan. Ternyata melalui ayat ini satu pembelajaran yang luar biasa bagi kita. Alkitab berkata, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Berarti perlu untuk kita memuji Tuhan di rumahnya Tuhan. Perlu kita untuk bersama-sama dengan orang-orang yang percaya, orang-orang yang sama-sama percaya kepada Tuhan, hidup dalam persekutuan di rumah Tuhan. Di mana kita memuji Tuhan? Yang pertama adalah pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Lalu di mana lagi kita memuji Tuhan? Masih ayat yang pertama, bagian berikutnya dikatakan, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat.
Cakrawala berbicara alam semesta ini yang merupakan ciptaan Tuhan. Ini artinya kita memuji Tuhan bisa di segala tempat. Dimanapun di muka bumi ini kita memuji Tuhan. Dimanapun kita berada di alam cakrawala, di alam semesta ciptaan Tuhan ini, kita harus memuji Tuhan. Jadi yang pertama tadi, di mana kita memuji Tuhan? Maka kita memuji Tuhan di rumahnya Tuhan. Jadi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, maka kita sedang memuji Tuhan. Itu motivasi yang benar ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Di mana kita memuji Tuhan? Di alam semesta ini, ketika kita berada di mana? Di bumi ini adalah tempat untuk kita memuji Tuhan. Tidak ada pembatasan tempat di mana kita memuji Tuhan. Nah, yang ketiga, mengapa kita harus memuji Tuhan? Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita beberapa dari sekian banyak alasan. Dari sekian banyak alasan-alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Di dalam ayat-ayat ini dikatakan demikian. Ayat yang kedua, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mengapa kita memuji Tuhan? Dari sekian banyak alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Ayat yang kedua berbicara kepada kita karena apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang telah Dia lakukan kepada kita. Dia sudah menunjukkan kebesarannya. Dia sudah menunjukkan segala keperkasaannya. Dan jika kita ada sebagaimana adanya kita saat ini, bukankah itu merupakan pernyataan kuasa Tuhan yang luar biasa, pernyataan kasih-Nya yang luar biasa. Jadi Allah telah lebih dahulu melakukan kepada kita. Allah telah lebih dahulu berbuat kepada kita. Banyak konsep yang terbalik. Kalau kita memuji Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu bagi kita. Tapi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan lebih dahulu melakukan sesuatu kepada kita. Dan itu menjadi alasan bagi kita untuk memuji Tuhan. Banyak hal yang Tuhan perbuat. Banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan. Kesehatan, kehidupan kita, berkat-berkat secara jasmani. Lebih dari itu, Tuhan telah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Rela mati di kayu salib untuk penebusan dosa kita. Menjadi dasar mengapa kita harus memuji Tuhan. Allah telah lebih dahulu melakukan sesuatu bagi kita. Allah telah lebih dahulu menunjukkan kuasa-Nya bagi kita. Allah telah lebih dahulu mengerjakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat bagi kita. Yang terakhir, dengan apa kita memuji Tuhan? Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima berkata demikian. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan caracap yang berdenting, pujilah Dia dengan caracap yang berdentang. Dengan apa kita memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan dengan seluruh aspek hidup kita. Seluruh apa yang ada pada kita, hidup kita pakai untuk memuji Tuhan. Seluruh apa yang ada pada kita, termasuk talenta, termasuk skill, termasuk apapun yang kita punya, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara punya kemampuan bermain musik, kalau saudara punya talenta untuk bernyanyi, kalau saudara punya talenta untuk berdoa, kalau saudara punya talenta apapun itu, kita harus pergunakan, kita harus pakai untuk memuji Tuhan. Jadi dengan apa kita memuji Tuhan? Dengan seluruh aspek kehidupan kita. Seruling, caracap, gambus, itu merupakan alat-alat musik yang tidak asing bagi orang Yahudi, yang tidak asing bagi orang Israel ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Di bait Allah ada pemain-pemain musik, ada yang memainkan rebana, ada yang memainkan gambus, ada yang memainkan kecapi karena mereka punya talenta di situ. Ada yang melayani paduan suara di gereja, ada yang melayani paduan suara di bait Allah. Tujuannya satu, untuk memuji Tuhan. Jadi dengan apa kita memuji Tuhan? Seluruh aspek hidup kita, bahkan setiap talenta, setiap apapun yang Tuhan percayakan. Bahkan Amsal berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Artinya dengan segala apa yang kita punya, dengan segala apa yang ada aku punya, pakai untuk memuji Tuhan. Sekali lagi, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pujilah Allah. Segala yang bernapas
memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita. Salam.